Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Bilangan. Dan kalau kitab Imamat itu berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel pada saat mereka berada di Gunung Sinai. Dan tentunya Musa yang naik ke Gunung Sinai, dan kemudian bangsa Israel berkemah di sekitar Gunung Sinai, yaitu di padang gurun Sinai. Dan Tuhan berfirman, dan mereka tinggal di sana sekitar 1 tahun. Lalu kitab Bilangan ini berbicara soal kelanjutan sesudah mereka di Sinai, kemudian mereka disuruh oleh Tuhan untuk mulai berjalan. Dan perjalanan panjang 39 tahun kemudian setelah mereka berada di Sinai itu. Dan inilah kita akan melihat berbagai kisah yang terjadi dengan penuh warna persungutan, warna ketidakpercayaan, dan segala sesuatu yang dilakukan bangsa Israel, sehingga mereka harus melewati dan mereka harus mengalami perjalanan panjang ini, di mana Tuhan mendidik mereka untuk lebih percaya kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan panjang ini, saudara akan mendapati bahwa semua yang orang Israel keluaran, maksudnya orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, punah dulu, dan kemudian Tuhan memunculkan satu keturunan yang baru yang siap memasuki tanah perjanjian. Dan banyak yang berkata bahwa itu karena pelanggaran, persungutan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi apapun itu, mari sama-sama kita belajar sehingga kita dapat merefleksikan diri lewat pembacaan-pembacaan firman yang akan kita sama-sama ikuti di dalam kitab Bilangan. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam bilangan yang pertama. Bilangan pertama itu seperti cacah jiwa atau penghitungan, tapi secara khusus penghitungannya adalah penghitungan untuk mau dibilang adalah laskar atau lelaki, para lelaki yang umurnya sudah dewasa dan siap untuk berperang. Dan kita tahu bahwa selama perjalanan itu mereka berhadapan dengan berbagai kelompok yang akhirnya mereka terlibat perang. Dan kita tahu bahwa ada waktu-waktunya mereka menang karena Tuhan, ada waktu-waktunya Tuhan memberikan mereka pelajaran, dan mereka juga kalah. Tetapi kita tahu kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, mereka selalu tangguh berhadapan dengan berbagai musuh yang ada di hadapan mereka. Mari kita masuk di pasal yang pertama dari kitab Bilangan ini. Dan pada saat penghitungan, Tuhan memberi firman kepada Musa agar mengumpulkan dan menghitung semua orang dewasa laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Ayat 2, firman Tuhan kepada Musa, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dan ini pencatatan pertama yang terjadi di bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan sendiri yang mendikte atau memimpin atau memberikan perintah kepada Musa apapun yang akan dilakukan terhadap bangsa ini. Dan luar biasa, ini adalah pelajaran kepemimpinan yang berharga, cara Allah terhadap bangsa Israel yang saya percaya ada banyak hal yang dapat kita belajar dan mencontoh darinya. Dan Musa tentunya bersama Harun melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu ayat 18 dikatakan, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sebab sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Musa dan Harun melakukan sesuai dengan perintah Tuhan dan mengumpulkan mereka. Setiap suku, lalu kemudian setiap bani mereka ya dihitung satu persatu, dan akhirnya mereka mendapatkan semuanya. Kecuali yang tidak dicatat di situ adalah orang Lewi. Dan saudara, ada yang sangat penting kita perhatikan bahwa Israel memiliki 12 suku, dan Tuhan bilang khususkanlah bangsa Lewi, orang Lewi. Suku Lewi itu tidak termasuk. Tetapi ada satu suku yang
Tuhan menyuruh ada 2 pemimpin di dalamnya, yaitu suku Yusuf ya, dari Yusuf itu ada 2, dan yang lainnya 1, jadi genap semuanya ada 12 pemimpin Israel. Dan itulah pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin tentara atau kelompok perang pertama yang ada yang tercatat di Alkitab dari orang Israel. Dan kita lihat orang Lewi, Tuhan katakan mereka dikhususkan karena mereka itu milik Tuhan dan mereka ada tugas khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ayat 45 dikatakan, jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Luar biasa, cukup banyak kan saudara, ini yang pria. Dan kita bisa bayangkan bersama dengan wanita dan anak-anak, wah itu rombongan yang cukup besar yang harus dipimpin oleh Musa. Dan setelah penghitungan bangsa Israel selesai, masuk ke pasal yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengatur mereka. Tuhan menunjuk ya, penunjukan Tuhan untuk tempat perkemahan suku-suku sesuai dengan urutannya. Dan kemudian waktu mereka berangkat juga, pada saat mereka harus pergi berkemah ke tempat yang lain atau menuju ke tempat yang lain, mereka juga harus berjalan iring-iringan sesuai dengan penunjukan Tuhan. Dan akhirnya diaturlah oleh Musa, dan selalu bahwa orang Lewi yang mengangkut semua perlengkapan-perlengkapan ibadah itu berjalan di tengah-tengah, atau pada saat mereka kemudian mulai membuka tenda dari kemah pertemuan ini yang diatur oleh orang Lewi ini berada juga di tengah-tengah. Dan kata firman Tuhan bahwa orang Israel melakukan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Ayat 34 dari pasal yang kedua dikatakan, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum dan sukunya. Jadi setiap mereka berkemah sesuai dengan suku dan kaum mereka. Lalu kemudian mereka juga ada panji-panji dan mereka ada lambang masing-masingnya. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang menyenangkan. Tuhan mulai membangun bangsa Israel, Tuhan mulai mengatur bangsa Israel. Lalu kita masuk ke pasal yang ketiga, itu berbicara tentang orang Lewi. Dan Tuhan juga meminta kepada Musa untuk menghitung orang Lewi. Dan mereka mulai menghitung mulai dari keturunan Musa dan kemudian keturunan Harun juga dihitung. Dan selalu kita pasti tahu bahwa Musa dan Harun dan bahkan bangsa Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 15 dari pasal yang ketiga dikatakan, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Nah, mereka itu dicatat bukan yang 20 tahun ke atas, tetapi sudah dicatat dari mereka umur 1 bulan ke atas. Dan itu mengingatkan mereka, karena Tuhan bilang bangsa Lewi ini atau Bani Lewi atau suku Lewi ini adalah kepunyaan Tuhan, mewakili dari anak-anak yang sulung. Waktu mereka di Mesiran, Tuhan membunuh anak-anak yang sulung, dan mereka bilang, Tuhan bilang Bani Israel, suku Lewi itu adalah penggantinya, dan Tuhan katakan suku Lewi adalah milik Tuhan. Lalu Tuhan juga masih minta Musa melakukan yang lain. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas. Lalu hitunglah jumlah mereka tadi, semua anak laki-laki 1 bulan ke atas. Tetapi sekarang semua anak sulung yang masuk kategori laki-laki sulung 1 bulan ke atas, semua dihitung. Dan Musa dan Harun melakukannya,
Dan hasilnya adalah semua anak sulung laki-laki dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.273 orang. Cukup banyak juga, saudara. Dan kita melihat bagaimana Tuhan begitu teliti dan kemudian boleh mengajar Musa bagaimana menata bangsa Israel dan kemudian pencatatan. Jadi ada sensus penduduk ya di bangsa Israel di masa awal ini. Pada saat Tuhan memberkati mereka sudah semakin banyak, dan inilah pertama kali kita membaca bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengadakan sensus, untuk mencatat semua masyarakat, khususnya yang laki-laki. Tetapi dengan begitu diketahui berapa banyak orang Israel yang ada bersama-sama dengan Musa pada saat itu. Dan mari kita belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah Allah yang tertib, Tuhan adalah Allah yang teratur, dan Tuhan juga bisa memberi kita hikmat dan akal budi agar kita mulai dari diri kita untuk hidup teratur dan hidup dengan lebih baik lagi. Lalu kemudian dari kita dapat membangun rumah tangga kita, keluarga kita, dan bahkan kalau Tuhan percayakan kita untuk dapat menjadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita belajar untuk meminta hikmat Tuhan seperti Musa, karena Tuhan mau memperlengkapi para pemimpin dan Tuhan ingin memberkati umatnya. Haleluya, tetap semangat, sampai jumpa besok.